Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan melakukan praktikum hidrologi acara 5. Silakan disimak dengan baik ya. Halo mahasiswa praktikum hidrologi, pada praktikum acara 5 kali ini kita akan melakukan pengukuran laju infiltrasi menggunakan alat double ring infiltrometer. Hasil pengukuran tersebut akan digunakan untuk mengetahui kemampuan tanah dalam menyerap air dan pengaruhnya terhadap proses hidrologi. Infiltrasi berkaitan dengan air hujan. Air hujan yang mencapai tanah akan mengalami infiltrasi. Infiltrasi adalah kondisi aktual yang merupakan proses masuknya air ke dalam tanah dan terjadi setiap saat. Satuan infiltrasi tersebut dalam satuan panjang persatuan waktu, misalnya dalam milimeter per jam. Faktor yang mempengaruhi infiltrasi adalah pengaruh aliran, kondisi permukaan tanah, kekendapan air, kondisi bawah tanah permukaan atau kondisi geologi, lalu kondisi permukaan dan bawah permukaan sehingga mempengaruhi infiltrasi. Selanjutnya kita masuk ke tata cara praktikum. Ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur infiltrasi yang bernama double ring infiltrometer. Pada bagian luar dinamakan bagian outer dan lubang bagian dalam dinamakan bagian inner. Dan ini merupakan timer dari alat double ring infiltrometer. Cara penggunaannya adalah yang pertama kita tancapkan alat double ring infiltrometer ke dalam tanah yang akan kita ukur infiltrasinya. Lalu selanjutnya adalah isi bagian inner dan outer secara bersamaan dan jangan sampai meluber ya teman-teman. Selanjutnya adalah setelah kita isi, kita atur timer sesegera mungkin ke 15 menit lalu kita pencet mulai timer. Tunggu sampai pada penggaris ukur menunjukkan angka 70, maka kita hentikan timer setelah itu dan kita isi ulang sesegera mungkin sampai penuh ya teman-teman, dan jangan sampai meluber ke bagian outer. Yang kita isi merupakan bagian inner dari double ring infiltrometer. Lalu setelah itu kita bisa mulai lagi sampai air benar-benar meresap ke dalam tanah serta waktu sudah menunjukkan 15 menit. Setelah waktu menunjukkan 15 menit, maka seberapapun sisanya kita anggap praktikum sudah selesai. Lalu setelah itu kita angkat double ring infiltrometer dari tanah secara perlahan. Setelah kita angkat double ring infiltrometer dari tanah, setelah itu kita bersihkan double ring infiltrometer sehingga tidak ada tanah tersisa. Ketika alat sudah selesai dibersihkan, maka alat siap digunakan oleh kelompok praktikum lainnya. Jadi jangan lupa bersihkan alatnya sampai bersih ya teman-teman. Berikut merupakan tampilan alat yang sudah bersih ya teman-teman dan siap digunakan untuk kelompok selanjutnya. Jangan lupa catat semua angka hasil praktikum dan jangan lupa juga untuk plotting tempat yang kita ukur menggunakan alat double ring infiltrometer tadi. Plotting tempat tersebut menggunakan aplikasi yang nanti disampaikan oleh kakak asisten praktikum ya. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke bagaimana tata cara perhitungan dari double ring infiltrometer. Ini adalah cara perhitungan dari laju infiltrasinya. Kita tulis dulu lokasi pertamanya. Nah, pada lokasi pertama didapatkan hasil bahwasannya selama 8 menit itu air menunjukkan di 70 mm. Otomatis kan kita isi ulang. Nah, pada durasi 7 menit selanjutnya itu menunjukkan angka 55
mm. 7 tambah 8 kan sudah pas ya teman-teman, itu 15 menit sesuai dengan ketentuan. Maka 70 ditambah 55 adalah 125 mm. Lalu untuk menjadikan satuannya milimeter per jam sesuai dengan ketentuan, maka kita harus kalikan 4. 4 ini adalah konstanta, jadi tidak boleh dirubah. Maka 125 dikali 4 sama dengan 500 mm per jam. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pada lokasi pertama laju infiltrasinya adalah 500 mm per jam. Lanjut pada lokasi yang kedua. Misalkan pada lokasi yang kedua, selama 15 menit ini hanya didapatkan satu data, yaitu 70 mm. Maka langsung saja 70 untuk mengkonversi ke milimeter per jam dikalikan dengan 4, maka hasilnya adalah 280 mm per jam. Jadi, laju infiltrasi pada lokasi kedua adalah 280 mm per jam. Begitu terus sampai nanti lokasi yang kelima. Sekian dari saya, terima kasih.